Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Satu anugerah yang terindah buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang begitu luar biasa. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan.
kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Satu anugerah yang tidak bisa kami ukur. Satu anugerah yang begitu luar biasa. Kami rasakan pada saat pagi hari ini. Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan atas hidup kami. Selalu baru Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu pagi hari ini berjumpa dengan Engkau. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang ada pagi hari ini Tuhan dapat urapan daripada Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus, karena kami tahu Engkau ada saat pagi hari ini. Kuasa-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Yesus Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Amin. Haleluya. 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 Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua bersukacita pagi hari ini. Kita mau bersorak untuk nama Tuhan. Amin. Haleluya.
hidup kita. Amin. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan bagi hidup kita, amin. Bapak Ibu cinta sama Tuhan Yesus? Cintanya berapa persen? Haleluya. Kita semua cinta sama Tuhan Yesus, amin. Haleluya.
kita bisa cinta pada Yesus kalau hati kita selalu terhubung dengan Tuhan. Haleluya Yesus.
hidup kami selalu terhubung dengan Engkau. Kami memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang akrab dengan Engkau, sehingga kami dapat berjalan dalam hidup ini, Tuhan. Kami ingin semakin mengenal Engkau, semakin mengenal akan firman-Mu, Tuhan. Sebab firman itulah dasar hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar daripada firman. Ajar kami mengerti, Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami, mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, pagi hari ini kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat konsentrasi untuk mendengar firman. Kami lepaskan semua pikiran kami. Kami ingin fokus kepada-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami ingin duduk tenang mendengar akan firman-Mu. Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan, Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali, ya mari setelah kita memuji Tuhan, kita bersama kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Saudara simak, saudara perhatikan. Begini bunyi firman Tuhan. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulangi lagi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Silakan duduk. Dari saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mengenal Injil itu apa. Ya, seringkali dalam pikiran kita, pikiran orang khususnya yang di luar daripada Tuhan Yesus, mereka cuma berpikir, mereka tahu Injil itu adalah kitab sucinya orang Kristen yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan apakah Injil itu turun begitu saja, saudara? Apa sebenarnya itu Injil? Saudara, kalau kita mempelajari dari aslinya, Injil itu dari bahasa Yunani yang dikatakan euangelion, saudara. Dari dua kata eu dan angelion. Eu itu artinya bagus dan angelion itu artinya kabar.
EU itu bisa dikatakan kabar baik, kabar yang bagus. EU itu bisa katakan baik atau bagus, dan Angelion itu adalah kabar, berita. Jadi Injil itu adalah berita baik. Tapi saudara, tidak semua berita baik itu Injil. Ya, sekali lagi, tidak semua berita baik itu Injil. Dan seringkali kita juga terima berita baik. Oh, dapat berita baik. Biasanya berita baik itu isinya apa, saudara? Berkat. Berkat itu kita ngomong itu berita baik. Tapi kalau masalah berita buruk. Ya. Dan berita baik yang seperti apa Injil itu? Ya. Kalau di ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-16, saudara perhatikan. Ayat tolong dibuka ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu apa? Yaitu Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita ngomong Injil, kalau kita berbicara tentang Injil, itu artinya berita baik. Berita baiknya yang apa? Berita baik tentang keselamatan manusia yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat di surga menemui gembala-gembala. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Injil itu berita baik yang membawa keselamatan. Jadi yang dimaksud Injil ini adalah, kita buka Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 1. Injil Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Injil itu berisi apa? Injil itu berisi berita tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi balik, tidak semua berita baik itu Injil. Sekali lagi, Injil itu berita tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itulah Injil. Dan bagaimana Injil itu terjadi? Injil itu terjadi bukan seperti yang di luar katakan, saudara. Allah gak dikte kepada Tuhan Yesus, ini loh firman-Nya, ini loh, ini enggak, saudara. Enggak seperti itu. Jadi Injil itu apa yang kita baca, yang ada di Alkitab ini adalah tulisan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Tulisan daripada murid-murid
Tuhan Yesus tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang menulis ini adalah mereka saksinya, saudara, saksi hidup. Kayak Matius. Siapa itu Matius? Matius adalah murid daripada Tuhan Yesus. Muridnya langsung yang nulis apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lukas itu siapa, saudara? Ya. Matius, Markus lebih dulu. Markus memang tidak salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Dari yang ke-12 itu. Tapi Markus ini juga adalah pengikut Tuhan Yesus yang tidak ditulis. Jadi 12 murid. Jadi murid Tuhan Yesus pada saat dia hidup di dunia ini bukan cuma 12 tok selesai, saudara. Enggak. Memang murid yang dikatakan murid secara murid Tuhan Yesus itu ada 12, tetapi setelah itu juga ada 70 orang yang diutus Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 70 orang. Mereka meskipun bukan 12, tetapi mereka adalah murid Tuhan Yesus. Terus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan cuma 70 orang aja. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan berapa orang? 500 lebih orang yang percaya. Dari ke-500 orang ini, ketika hari Pentakosta pertama dicurahkan kepada berapa orang? 120 orang. Jadi kalau kita berbicara murid Tuhan Yesus tidak cuma terbatas 12 orang. Memang murid utama adalah 12. Lukas juga salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bukan 12 itu. Yohanes adalah salah satu murid dari yang ke-12 orang itu. Jadi yang menulis ini adalah saksi mata, saudara. Saksi hidup. Jadi kalau tulisan saksi hidup, harusnya tulisan itu bisa dipercaya. Mereka mengumpulkan bukan cuma dari pengalamannya sendiri, dari yang lain juga. Makanya kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada beda-bedanya, saudara. Karena apa? Yang nulis adalah 4 orang, meskipun kejadiannya satu. Seperti yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu di 4 Injil ada. Matius nulis dengan caranya sendiri, Markus nulis dengan caranya sendiri, Lukas pun dan Yohanes pun menulis dengan caranya sendiri. Kalau seandainya saudara di tempat ini disuruh nulis, suruh nulis gereja ini kayak apa? Isa ono sing podoplok, saudara. Mesti pintu. Nah, podoplok itu malah aneh, nyontoh berarti, saudara. Mungkin ada satu orang sing nyoroti, oh depan ini. Ada sing nyoroti lampune, ana sing nyoroti ini. Sehingga tulisannya macam-macam. Ana sing gak nyinggung mimbare tapi nyinggung TV-ne. Ana sing gak nyinggung TV tapi nyinggung mimbar. Ana sing nyinggung
pohon Natal. Tulisan itu kok salah, saudara? Enggak. Jadi tulisan itu semuanya akhirnya saling melengkapi. Demikianlah Injil. Injil itu ditulis saksi hidup. Apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi persepsi kita harus berubah. Betulnya kalau kita ngomong kitab sucinya orang Kristen itu bukan Injil. Harusnya di pelajaran itu ditulisnya kitab sucinya orang Kristen itu Alkitab, bukan Injil, saudara. Mengapa ditulis Injil? Karena terpengaruh ajaran Islam. Betulnya kitab suci orang Kristen itu Alkitab, dan di Alkitab itu ada bagiannya Injil. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Karena apa? Isinya adalah tentang penyelamatan manusia yang dikerjakan oleh Allah. Manusia sendiri gak bisa mencapai keselamatan. Karena apa? Karena manusia berdosa. Dengan pengorbanan domba pun, meskipun kalau kita pelajari dari Perjanjian Lama, ada korban penghapus dosa. Dia harus sembelih domba. Apakah darah domba itu lebih hebat daripada darah manusia? Lebih berharga daripada darah manusia? Korban penebusan dosa itu cuma gambar apa yang akan dikerjakan oleh Kristus. Dia harus mengorbankan darahnya di atas kayu salib. Memang darahnya harus tercurah, saudara. Dia harus dirajam, didera, saudara. Untuk apa? Darahnya biar keluar, saudara. Untuk menggenapi nubuatan dalam Nabi Yesaya bahwa tubuhnya itu hancur, saudara. Kalau cuma loko-loko disalib gitu, tubuhnya nggak hancur, saudara. Dan keselamatan inilah yang Tuhan sudah kerjakan untuk yang percaya. Kalau nggak percaya, yo enggak. Jadi kita menerima keselamatan itu oleh karena anugerah. Ini yang perlu kita pahami, dan kepercayaan kita ini harus bukti, gak cuma ngomong tok. Sekali lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu harus bukti. Apa buktinya saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Nenggo kalung salib, saudara. Kalungan salib bangga aku dadi wong Kristen mlebu surga. Percaya Tuhan Yesus. Apakah itu, saudara? Enggak. Bukti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yaitu melakukan firman. Itu bukti, saudara. Kalau cuma mulutnya ngomong percaya Tuhan Yesus, itu kelasnya pada setan, saudara. Setan percaya, saudara.
Setan tahu, dia percaya, tapi mereka nggak mau lakukan firman Tuhan. Ya, jadi kalau saudara sampai di mana? Kalau saudara ngaku percaya Tuhan Yesus, berapa banyak, sampai di mana kita melakukan firman Tuhan? Apakah firman itu sing enak-enak kok sing mau dilakukan? Oh, nek dicocok enak nyenenge gelem aku. Nek gak nyenenge wis tutup bagianku. Di firman itu dipilih sing apik-apik saudara. Sing cocok saudara. Kan ini firman Tuhan, iya cocok. Iya benar firman Tuhan. Yang kita cari bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi lebih lagi melakukan kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2, ya supaya kamu dapat membedakan apa yang baik. Yang baik itu melakukan firman Tuhan. Tapi selanjutnya yang berkenan. Gak cukup yang baik saudara, tetapi yang berkenan ini loh lebih penting. Kali lagi yang berkenan ini lebih penting. Yang berkenan kepada Allah. Jadi yang kita cari sekarang ini apa? Bukan cuma melakukan firman Tuhan. Yang kita cari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun kadang mau hidup berkenan itu berat, memang berat, karena bertentangan dengan keinginan sendiri. Maka dari itu Tuhan Yesus kata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Mikul salib setiap hari. Ada sebuah kisah dan cerita. Ada dua orang sama-sama mikul salib. Kemudian dia harus naik ke sebuah bukit, saudara. Tuhan beri salib yang sama ukurannya. Kemudian dua orang ini naik. Pertama karena masih seger, wah semangat saudara. Pikul salib, amin, pikul salib, senang. Pikul salib, jalan, mulai jalan. Suatu ketika dia harus melewati jalan yang terjal. Dia harus, mungkin ada batu yang besar yang harus dia lewati. Dia mulai sudah capek, saudara. Ada batu dan dia harus lewati batu itu. Kemudian yang pertama dia mikir, wah caranya piye? Caranya gimana ya? Biar saya bisa lewati batu itu. Dia berpikir, salibnya abot juga. Kemudian dia pikir, dia putuskan segini ya, bener enteng salibnya tak kilong, tak potong, bener enteng. Akhirnya dia potong salib itu. Dia bisa lewati itu dengan senang.
bisa menyelesaikan masalahku yang pertama. Orang yang kedua, meskipun berat, dia mikir salib ini adalah salib dari Tuhan. Jadi seberat apapun aku harus tetap pikul. Akhirnya dia dengan susah payah dia lewati batu itu. Meskipun orang yang pertama dia sudah jalan berduduk, dia dengan berat, dia di belakang, dia lewati jalan itu. Kemudian ketemu lagi masalah, saudara. Orang yang pertama ambil yang gampangnya saja, salib dikilongi sidik demi sidik, sampailah orang pertama ini sampai pada tujuan. Orang yang kedua masih ketinggalan jauh di belakang. Setelah sampai di tujuan, Tuhan katakan, sekarang ini kamu harus menyeberangi bukit ini. Di depan ini ada jurang, kamu harus seberangi jurang itu. Nah, dengan cara apa Tuhan? Kamu taruh salibmu di atas jurang itu, kamu akan bisa lewat. Orang yang pertama tadi, setelah dia mau pasang salib itu, tapi akhirnya gak cukup, saudara. Karena selalu dipotong, akhirnya gak cukup. Maka orang yang pertama akhirnya gak bisa nyebrang. Kemudian datanglah orang yang kedua. Dia dengan sudah capek, susah payah, saudara. Sampailah dia pada tujuannya. Kemudian Tuhan katakan, sekarang ini kamu harus nyebrang jurang ini. Gimana Tuhan caranya? Taruh salib itu pada jadi jembatan. Kemudian orang ini taruh salib itu untuk jadi jembatan, dan dia bisa nyebrang. Dan kalau kita mengikut Yesus, meskipun kita sudah pikul salib, jangan cari cara yang gampang. Beni salibku ini semakin ringan. Tekun memikul salib. Memikul salib setiap hari inilah bukti kalau saudara percaya Tuhan Yesus. Buktinya apa? Bukan cuma saudara ke gereja. Buktinya aku mau Kristen di gereja. Enggak. Kalau kita percaya, kita cari kehendak apa? Kehendak Tuhan itu yang Tuhan inginkan itu seperti apa untuk saya. Setiap pribadi kita, Tuhan punya tujuan masing-masing. Panggilan saya sama panggilan saudara berbeda. Maka dari itu secara pribadi kita harus tahu, cari tahu yang Tuhan kehendaki itu kayak apa untuk diri saya. Saudara gak bisa seperti saya pun gak bisa seperti saudara. Salib saya sama salib saudara beda. Masalah saudara dengan masalah saya beda, saudara. Tapi ketika kita menghadapi masalah, apakah kita masih mau mencari kehendak Tuhan itu yang seperti apa?
Tuhan, yang harus saya kerjakan itu apa? Pernahkah saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan, yang harus saya kerjakan itu apa, Tuhan? Apakah seperti jalan naik diri gagal, ya berarti tidak Tuhan kehendaki? Seringkali banyak orang Kristen cuma berpikir apa, kalau apa yang dikerjakannya gagal itu berarti bukan kehendak Tuhan. Enggak, saudara. Maka kadang Tuhan kehendaki saudara gagal. Tuhan kehendaki saudara gagal juga, saudara. Sebab itu untuk memproses hidup saudara. Makanya kalau kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidup saya? Apa yang harus saya kerjakan, Tuhan, supaya saya dapat menyenangkan hati, supaya saya dapat cocok dengan Engkau, dapat menyenangkan Engkau. Setiap orang yang percaya itu bukan cuma mulutnya saja, kalau cuma mulutnya saja, setan pun percaya. Iya, setan pun percaya Yesus itu anak Allah. Ketika Tuhan Yesus ketemu orang gila yang di Gadara, orang gila itu langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Orang itu katakan, "Hai Yesus, ada apa urusanmu dengan aku? Engkau anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku?" Iblis saja tahu Yesus itu siapa. Dalam Yakobus, surat Yakobus katakan iblis pun percaya. Jadi saudara jangan cuma jadi orang percaya. Percaya itu harus bukti. Iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga setiap orang yang menerima Injil, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah kekuatan Allah yang ada di dalam Kristus, saudara. Perhatikan itu. Bukan setiap orang yang percaya. Percaya itu ada buktinya. Buktinya apa? Tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam firman itu, menghidupi firman itu, saudara. Itulah bukti kalau saudara percaya. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka firman Tuhan ini berlaku. Tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, hidup saudara ada di mana? Masalahnya sekarang ini hidup kita ada di mana? Di dalam Kristus atau di luar?
Kristus tidak ada penghukuman. Kita sudah bebas. Bebas dari kuasa dosa, bebas dari kuasa maut, bebas dari hukuman dosa, bebas dari hukuman maut. Kalau di luar, Kristus masih ada di bawah kuasa dosa, meskipun saya orang Kristen, meskipun saya sudah percaya Yesus. Karena apa bedanya dengan orang yang gak percaya Yesus, podo-podo berbuat baik? Orang yang gak percaya Tuhan Yesus, mereka sama-sama bisa berbuat baik, bahkan lebih baik dari kita. Banyak gak orang yang lebih baik, orang yang di luar gak percaya Yesus tapi hidupnya lebih baik dari kita? Banyak. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa selamat, saudara? Enggak. Karena apa? Karena mereka gak percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu ibaratnya begini, saudara. Dalam Injil Matius 16 katakan begini, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Kita sudah memiliki kunci kerajaan surga itu. Kunci sudah ada di tangan. Kunci sudah kita miliki. Mereka yang berbuat baik saja, mereka tidak punya kuncinya, saudara. Nah, tidak punya kunci artinya apa? Kita bisa mampu. Karena apa? Kuncinya gak duwe. Ini bedanya, saudara. Inilah bedanya kita dengan yang gak percaya Tuhan Yesus. Saudara punya kunci. Tuhan Yesus sendiri katakan, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang memimpin kita dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17 tadi. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Luar biasa. Bertolaknya dari iman. Iman apa? Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah titik tolak iman orang Kristen. Dari iman itu memimpin kita kepada iman lagi. Jadi iman itu harus dihidupi. Saudara tahu ya maksudnya dihidupi iman itu. Iman itu harus dihidupi, bukan cuma diomongin tok, saudara. Menghidupi iman itu, memimpin. Kita sudah punya bekal. Satu bekalnya iman, percaya kepada Tuhan Yesus.
kita terus bawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Kapan iman itu sempurna? Kalau kita bawa iman kita itu sampai sempurna, itu artinya sampai kita mati, iman itu menjadi wujud, terjadi. Iman itu terjadi. Kita nikmati. Iman itu bukan cuma bayangan saja. Nah, sekarang kita masuk kerajaan surga masih bayangan, saudara. Masuk surga masih bayangan, masih di dalam iman. Tapi kalau kita sudah sampai di surga, itu bukan iman lagi. Iman itu akan berakhir. Sekali lagi, iman itu akan berakhir. Ada habisnya. Habisnya kapan? Kalau iman itu sudah menjadi nyata. Pengharapan kita sudah kita nikmati. Iman kita selesai. Kita udah gak lagi beriman lagi. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan Yesus, saudara masih punya iman, pengen masuk surga. Nah, kalau saudara sudah nyampe, gampangnya saudara mau pergi ke Surabaya, perjalanan, aku yakin aku sampai Surabaya. Aku naik bis ini, aku yakin naik sampai ke Surabaya. Saudara sudah sampai Surabaya, saudara turun dari bis, saya ngomong, aku yakin aku sampai Surabaya. Paling ngomongin, aku gak percaya nek tekan Surabaya. Karena gumun, saudara. Aku gak percaya bisa tekan Surabaya. Dan waktu berangkat saya was-was kok gak ya, tapi yakin aku mesti tekan. Sampai di sana mau cuma akhirnya guyu mergo seneng. Ya, cerita dikit saudara, pengalaman saya. Waktu saya kerja dulu pertama kali dapat tugas keluar pulau itu ke Palangkaraya, saudara. Ya, ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selama itu saya kalau pergi paling ada Surabaya, saudara, sama Jakarta sekali-kali. Waktu belum kerja dulu, Jakarta itu aja masih diangan-angan, saudara. Paling ada Surabaya. Kerja di Surabaya, dapat tugas ke Palangkaraya. Naik pesawat, saudara. Oh, bayangannya pertama kali naik pesawat itu ya, saudara. Sewatan Mbak, sing yang udah pernah naik pesawat siapa aja? Banyak yang belum ya. Banyak yang belum. Pertama kali naik pesawat gimana perasaannya? Seneng-seneng pedih, saudara. Pas naik di atas, tiba-tiba pesawatnya getar, iso tenang nggak? Nggak kan? Ini Mas, ada sama Mas Petrus ini. Waktu goncang ini hatinya dia, apalagi Pak jeduk, yo katapan masalah segala. Kalau mikir-mikir aja jeblok mesti mati. Tapi ya ora seneng pengalaman pertama. Dari Surabaya sampai Banjarmasin, dari Banjarmasin baru ke Palangka. Sampai ke Palangka itu aku
cuma guyu-guyu kok bisa ya kok bisa ya. Mungkin Mas Ade sama Mas Petrus sampai Surabaya mungkin ya kaget ya. Gak bayang nih Surabaya itu kayak apa. Guyu-guyu ternyata aku sampai Surabaya. Tapi wis gak punya iman lagi, gak yakin aku sampai soalnya sudah sampai Surabaya. Iman yang kita miliki berawal dari iman, percaya kepada Tuhan Yesus dan memimpin kita kepada iman itu sampai sempurna. Jadi iman itu harus dibawa terus. Iman itu harus dihidupi, saudara. Sehingga seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara tidak memiliki iman, jangan hidup. Kalau saudara katakan aku percaya Tuhan Yesus, tapi saudara tidak memiliki iman, sia-sia kepercayaan saudara. Iman di sini bukan cuma percaya, tetapi iman yang utuh. Iman yang utuh itu iman yang seperti apa? Iman yang disertai juga perbuatan kita. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara mau bawa iman yang mati? Lagi saudara mau bawa iman yang mati? Aku punya iman tapi mati imannya. Apa gunanya? Malah bikin susah. Gak senang saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa orang benar itu? Orang yang sudah diselamatkan tadi. Orang yang sudah diselamatkan oleh kekuatan Allah itu. Mereka harus hidup di dalam iman. Ya. Iman itu kita bawa tiap hari. Kepercayaan kita bawa tiap hari dimanapun, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam sekolah saudara. Iman itu harus tetap dihidupi. Amin. Kita jangan cuma senang rame-rame bawa iman, tapi iman yang mati. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu loh yang penting. Mari kita semua bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dan kalau kita melakukan hal ini, kalau kita menghidupi firman itu, kita menghidupi iman itu, kita akan menikmati mujizat setiap hari. Saudara akan hidup di dalam mujizat. Mujizat itu sudah menjadi hal yang biasa. Karena saya selalu hidup di dalam mujizat demi mujizat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amen.
Kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin memahami akan firman-Mu. Kami semakin mengerti Tuhan apa itu Injil kebenaran, bahwa kuasa kebenaran-Mu, kuasa Injil itu akan menyelamatkan kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat menghidupi iman kami, iman yang membawa kami kepada iman itu menjadi sempurna. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dapat hidup semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kita dan semakin membuat iman kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Joko, lalu persembahan kedua oleh Ibu Toyo. Gusti
ucapan Bapak Ibu. Gandeng Gusti. Haleluya. Silakan duduk kembali. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap gandol Gusti. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus mengembalikan dengan berlimpah-limpah. Saya akan bacakan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Rabu, konser 1 di gereja, pujian dilayani oleh Bapak Pariono. Lalu hari Kamis, konser 2 di rumah Ibu Jumi. Hari Jumat, ada pertemuan dan pelatihan workshop leader untuk WL ya. Lalu hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 ada ibadah raya leader oleh Christian, Singer Cici dan Putra. Lalu pemain musik drum Bapak Wito, bass Bapak Pariono, gitarian dan keyboard Brian. Satu lagi pengumuman khusus untuk WPI. WPI nanti hari Selasa tanggal 14 kita akan mengadakan Natal WPI di GBI Keluarga Allah Madiun. Nanti siapa yang mau ikut, yang positif ikut, silahkan daftar ke Ibu Frida. Nanti kita akan berangkat 7:30. Gitu saja. Oh iya, untuk dress code itu memakai pakaian daerah atau pakaian adat, boleh kebaya. Sekian pengumuman dari saya dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah selesai merayakan Natal tanggal 25 Desember yang lalu. Nah, untuk itu panitia Natal mau laporan pertanggungjawaban. Monggo ketuane atau Baik, terima kasih. Puji Tuhan saudara, kita telah bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, dan terima kasih untuk semua keluarga dan semua jemaat, terutama untuk panitia-panitia yang telah ikut ambil bagian dalam perayaan Natal. Dan saya akan mengumumkan untuk keuangan Natal yang kemarin kita keluarkan. Jadi untuk laporan keuangan Natal, janji iman dan celengan Natal semua terkumpul 13.699.000, dan pengeluaran semuanya itu 12.555.000. Jadi untuk sisa Natal kali ini masih ada 1.144.000. Dan demikian untuk laporan keuangan. Kiranya melalui perayaan Natal ini kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, Natal kita sudah kita selenggarakan dan semua kebutuhannya sudah cukup. Tuhan cukupkan semuanya, bahkan masih ada lebih, saudara. Amin. Kita tepuk tangan. Ya, dan pada pagi hari ini juga saya nyatakan untuk panitia Natal 2024 saya nyatakan dibubarkan. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah terlibat. Ya, ini semua
Mari kita akhiri ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau, semakin mengenal akan Engkau, semakin percaya kepadamu. Ubah hidup kami setiap hari Tuhan, untuk kami dapat memahami kehendak-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin berkurang. Keakuan, keegoan kami semakin hari semakin berkurang. Tapi Engkau Tuhan yang semakin bertambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, Kau kuatkan. Kau beri damai sejahtera Tuhan. Kau beri kekuatan kemenangan di dalam kehidupannya. Yang lemah Tuhan Kau bangun mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan. Biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan, dalam pemeliharaan
pemeliharaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.